Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang mengatur segala urusan. Tidak ada satupun nikmat ataupun musibah yang bisa terjadi tanpa izinnya. Segala puji bagi Allah yang maha baik, yang semua kejadian bagi orang yang beriman, apapun bentuknya, pasti mengandung kebaikan. Tidak ada takdir Allah yang tidak baik, karena Allah maha baik, maha adil. Segala puji bagi Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Tidak ada pertemuan ini kecuali Allah yang menghendaki. Semoga selain Allah izinkan kita bertemu, yang paling penting Allah ridho. Karena keriduan Allah adalah segala-galanya bagi kita. Yang lain-lain tidak ada apa-apanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, ini apa? Punten. Punya siapa? Simpan sini. Alhamdulillah hadirin. Kita masuk nomor ya, ini agak panjang sedikit, tetapi ini pengulangan tetapi sangat penting ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 52. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fafhamu qawluhu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadal amra in kunta da fahmin. Dan perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulullah karena menurut perintah Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai dan diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa yang hijrah karena kekayaan dunia yang ia akan dapatkan, atau karena perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya terhenti pada apa yang telah ia hijrahkan kepadanya. Camkanlah sabda Nabi ini dan perhatikanlah persoalan ini jika engkau mempunyai pemahaman. Sederhananya adalah mau kirim paket. Yang paling penting dari ngirim paket adalah alamat. Mau sehebat apapun, sebagus apapun paket, salah alamat berarti tidak sampai. Benar? Alamat itu niat. Niat itu ruhnya. Amal itu jasadnya. Kita jasad ini baru efektif karena ada ruhnya. Kalau ruhnya tidak ada, jasad ini jadi bangkai. Begitulah. Maka sahabat-sahabat berada di Darut Tauhid, kerja di sini mau apa? Mau uang, gaji, sudah beres pembagiannya. Satu-satunya pilihan kita berada di pesantren ini adalah supaya Allah suka kepada kita. Itu yang terpenting. Berulang kali dijelaskan, kenapa kita susah bahagia? Pengen beli motor, kebeli, nggak bahagia juga, bahkan lebih tertekan karena cicilannya meningkat. Ingin kedudukan, tambah tersita waktu kita.
dengan jabatan kedudukan itu. Ingin populer, namanya diperbudak konten. Tiap hari memikirkan bagaimana punya konten supaya viral. Capek itu hadirin. Yang diperbudak pujian, ingin kelihatan keren terus. Makanya barang siapa yang ingin bahagia, bagaimana? Surat An-Nahl ayat 97, cuman satu gerbangnya bahagia itu. Man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka pasti Allah karuniakan kepadanya bahagia lahir batin, sejahtera lahir batin, hayatan thayyibah. Jadi bahagia itu ada pada amal soleh. Nah, amal soleh ini cuma dua syaratnya. Satu apa? Tuh kan, semuanya tawadu hadirin, semuanya rendah hati, sudah tahu, tapi ya mempersilahkan jawab sendiri gitu kan. Jadi niat bahagia itu hanya ada pada ikhlas dan pada jalan yang benar. Itu di sana Allah memberikan bahagia tuh pada keikhlasan dan pada hidup di jalan yang benar. Kalau kita kurang bahagia, artinya kurang ikhlas dan kurang benar hidupnya. Dunia tidak akan kemana-mana. Dunia ini milik Allah. Tidak boleh karena dunia kita jadi sakit hati. Enggak ada, dunia ini biasa saja. Duniawi ini jangan bikin sakit hati, jangan bikin jengkel, jangan bikin kecewa, jangan bikin marah-marah, jangan bikin berantem, jangan bikin dendam benci. Hanya urusan duniawi. Duniawi itu bukan dunia ini. Duniawi itu kalau niatnya salah dan caranya salah, jadilah urusan duniawi ya. Udah pada nikah belum ini? Sudah, jangan suka berantem masalah makanan ya. Makanan terlalu asin, masa berantem ya kan? Tinggal dikasih gula jadi rujak betul. Motor rusak, ketabrak, spionnya copot, ya sudah, tidak usah pakai sakit hati, nggak usah pakai marah-marah. Kebeli spion baru, beli spion bekas, ringan saja. Ingat Rasulullah SAW itu ketika ada orang yang minta sesuatu, di sini ada roti, di sini ada emas. Din memberi emas itu ya, Rasulullah itu tinggal ambil saja ini emas ghanimah dan diberikan begitu saja, tidak dilihat dulu. Beda dengan kita kan, kalau mau sedekah dilihat dulu, dicari yang paling apa? Paling kecil. Kalau yang kecilnya ada dua, satu bagus, satu lepet, yang mana yang dikasihkan? Nah itulah, berarti nempel itu. Coba punya uang 20 ribuan baru, punya uang 20 ribu lepet, sama nilainya, tetap aja yang dikasihin itu yang lepet. Padahal uang itu kan yang berarti itu nilainya. Kenapa? Apa mau dibawa seumur hidup yang rapih itu? Nah itu tuh nyantel tuh. Saya mau nanya teman-teman, kalau dikasih uang mau 100 ribuan yang lepet atau 100 ribuan yang bagus? Tuh, kita aja maunya yang bagus, kenapa kita ngasih yang lepet? Tahu kenapa? Nyantel di sini.
Jangan nanggung hadirin. Kalau niat sedekah jadi amal, kasih yang terbaik, jumlahnya yang mantep, yang kita bisa aman di hati, dan caranya terbaik, juga bikin orang bahagia. Itu amal soleh. Dan tidak usah nunggu orang berterima kasih, tidak usah disebut-sebut, tidak usah diposting, ya. Kita tidak ada kewajiban laporan sama followers, ya kan? Jangan sampai menuhankan followers. Ikhlas. Nih, maaf ya. Kenapa di keluarga dikit-dikit bertengkar, dikit-dikit bertengkar? Ingat pelajaran yang lalu, kenapa kita sering berbuat dosa, maksiat, lalai? Apa sebabnya? Kamis lalu saya udah ceramah belum sih? Belum ya? Pantesan saudara nggak tahu yang saya ceramah. Ceramah di mana ini? Jadi ini al-hikam. Kenapa kita berbuat maksiat, dosa, aib, kelalaian? Karena penyebabnya memperturutkan hawa nafsu. Silahkan lihat berita-berita yang lagi rame di media. Terbongkar ini, tertangkap basah, tertangkap tangan. Periksa, apa sih penyebabnya? Judulnya sama, memperturutkan nafsu, hawa nafsu. Telah terjadi pelecehan. Saya nggak ikut campur dengan yang sekarang belum jelas itu, ya. Telah ditangkap ini karena melakukan perbuatan asusila, itu kan memperturutkan nafsu. Menteri ini telah tertangkap karena, kenapa coba? Apa karena miskin beliau? Jawab hadirin, kurang uang, kurang makan, kurang asetnya? Enggak, nafsu saja. Nafsu itu kan baru berhenti kalau mulutnya sudah dijali tanah, mati artinya. Dan nafsu itu seperti minum air laut, makin diminum makin haus, terus saja, terus, tidak ada habisnya, tidak ada puas kalau nafsu itu. Makanya maaf, kalau niatnya cari keridhaan Allah, ya kita nggak usah lah capek-capek memperturutkan nafsu. Ini di rumah tangga terutama yang baru-baru suka bertengkar, itu hal-hal yang cemen sekali Pak. Misal istri nanya, Pak, saya pakai baju yang mana? Atuh Bu, ibu yang pakai, pilih sendiri. Tersinggung. Jadi suami teh nggak punya perasaan, minta dipilihin, nyuruh milih sendiri. Mau yang mana? Cetek sekali, hanya warna baju, betul. Pilihin Pak, yang kuning atau yang biru. Biru Bu, pantas ibu. Kuning juga keren Pak, bertengah. Sok kumaha. Bayangkan, sangat tidak ada apa-apanya, benar. Keondangan. Jaga pandangan Pak, jangan curiga aja sama suami. Atau suruh jaga pandangan mah bukan perintah istri, perintah Allah, benar? Kan masalah terbesar di ondangan tuh semua orang dandan. Boleh nggak sih wanita dandan Bu? Boleh. Untuk siapa? Suami siapa? Belum pada nikah gitu ya. Ibu, suami ibu gening tara dandan di rumah, jaga pandangan, udah siap insya Allah, gitu sederhana. Iya mah marah, ibu teh jangan curiga terus sama saya, ha? Harus percaya dong sama lelaki. Apa sih gitu-gituan? Benar tidak? Itu kan cuma nafsu Pak.
Ingat tausiah tadi pagi bagaimana Rasulullah SAW sedang menghadapi tamu-tamu, tiba-tiba preng, piring pecah. Ternyata Siti Aisyah, semoga Allah ridho kepada beliau, ada kiriman dari istri Rasulullah yang lain. Padahal waktu itu Rasul sedang di rumah Siti Aisyah, cemburu, pecah itu. Bapak bisa bayangkan kita ngadepin tamu, istri ngebanting piring, kira-kira apa yang akan dilakukan? Kan? Banting istri? Luar biasa hadirin. Waduh, malu, tertekan, ya kan? Maaf ya, disangka tidak bisa ngedidik istri. Coba ngadep istrinya, pikir dong, misal kalau kita ya, saya ini lagi ngadepin tamu, pakai dong akalnya. Oh no, ini ribut. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Sangat tenang, preng. Rasul lihat, oh dipunguti, tidak sepatah kata pun, dirapikan. Makanlah, ibumu sedang cemburu, ganti piring yang bagus, kembalikan, makanannya dimakan, beres. Mecahkan piring masalah. Yang dilakukan Rasulullah menyelesaikan masalah dengan baik. Tamu dapat pelajaran, oh begini jadi suami teh. Ngobrol biasa lagi dengan baik. Siti Aisyah dapat pelajaran, kembalikan. Kita dapat pelajaran, kalau pecahin piring ganti piring yang bagus, jangan dipulangin pecahannya. Kita semua dapat pelajaran bagaimana seorang kepala keluarga yang bisa mengendalikan amarah. Masya Allah. Siap ya, biasanya kalau sudah dapat ilmu suka ada ujiannya, benar? Makanya beli piring plastik, hadirin. Nah rekan-rekan sekalian, makanya tujuannya apa di rumah tuh? Kalau nyari ridho Allah itu tidak hanya ada pada kejadian yang menyenangkan, tapi kejadian yang tidak menyenangkan juga di sana bisa datang keridhoan Allah. Tadi diceritakan apa? Ada syakur, ada yang syukur, ada syakur. Orang yang syukur itu yang berusaha keras untuk bersyukur dalam berbagai karunia. Tapi yang sudah jadi, yang mendarah daging, namanya syakur. Yaitu tidak hanya dalam senang, dalam susah juga bersyukur. Kenapa ada orang yang dihina bersyukur? Karena orang ini sangat senang dengan janji Allah bahwa kalau kita disakiti gugur dosa kita. Nah, karena pikirannya sudah bukan pujian penghargaan orang, pikirannya adalah berguguran dosa yang membuat dia bisa jadi dekat dengan Allah. Itu sebabnya cucunya Ali bin Abi Thalib ketika dihina oleh pemuda, diam, didengar, selesai, sudah selesai, sebentar lagi saya masuk ke kampung saya. Kalau didengar para pemuda bisa marah. Selesai, buka jubahnya, dikasihkan, berikut uang. Jangan lakukan ini kepada saya, ya. Saya makomnya beda. Wah, ngahina ayah. Buka bajunya, buka jamnya, beda makom. Ini teori hadirin ya. Tapi begitulah ahli takwa. Coba kenapa? Karena memang yang dicarinya Allah, keridhaan Allah, bukan pujian, penghargaan, kekaguman, pangkat, karir, jabatan. Udah, ini para santri karya, udahlah nggak usah mikirin karir-kariran, lempeng we, kerja yang baik ya. Setiap kerja jadi amal soleh, sudah. Rezeki mah nggak harus lewat Darut Tauhid terus ya.
Dari mana saja. Rezeki itu tidak terikat struk gaji. Jelas hadirin? Kayak dagang. Tenang we. Mau ekonomi turun, mau harga-harga naik, lurus we dagang. Tujuan jual beli ini, dagang itu adalah amal soleh. Berapa ini harganya? 50.000. 25 ya Pak. Kenapa Bu 25? Ini modalnya 35. Ya 25 aja. Saya tahu ini harganya wajar segitu, tapi saya nggak punya lagi uangnya. Anak saya pengen, ambil Bu 2. Hah? Kenapa? Bapak jadi rugi? Nggak ada ruginya, karena yang dicari adalah ridhonya Allah. Uang mas gitu-gitu aja lah. Kira-kira bahagia tidak nih? Bahagia hadirin. Makanya kalau ingin bahagia tuh luruskan terus niat ya. Dan Allah tahu, nggak bisa dibohongi niat kita apa. Ini ceramah gini bahagia atau tidak? Belum tentu. Yang niatnya ingin dipuji, ingin dikagumi, yang ingin dianggap ceramahnya hebat, yang ingin dikasih amplop, yang ingin jadi viral, terkenal, nggak ada bahagianya. Cabut oleh Allah, tenang hatinya. Ceramah mah sampaikan aja apa yang kita siap-siap yang baik, sampaikan yang mampu kita sampaikan. Nggak usah ingin kelihatan pinter, hebat, jago ini, apal itu. Enggak, lempeng we bicara mah. Mungkin ada yang nyeletuk, Ustadz ceramahnya kok cetek. Memang ya, kalau kita tersinggung berarti kita pengen dipuji. Kalau kita baru bisanya segini, yang kita sanggup ya sampaikan. Ustadz itu ternyata ceramahnya salah, yang betul bagaimana? Oh iya, saya harus perbaiki. Nggak usah jadi minder. Kalau Allah ngasih tahu kita salah, ya tinggal minta maaf, minta ampun, perbaiki. Tapi kalau tujuannya ingin dipuji orang, minder nanti. Nah hadirin sekalian, ayo terus sebelum apa-apa teh luruskan niat. Persis sebelum sholat, qobla subuh, tahiyatul masjid, sholat subuh, sama itu 2 rakaat, benar? Bacaannya sama, tapi salah niat bisa dosa tuh. Yang mana yang kira-kira pidosaun? Salah niat subuhnya, nggak pakai niat. Ayo pokoknya kalau sudah galau-galau pasti salah niat lah. Gini hadirin, hati kita tuh dibulak-baliknya oleh Allah. Allah tahu kita nyari siapa, untuk apa. Allah tahu persis. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Jadi tahu, semuanya tahu, diketahui oleh Allah. Nah kalau Allah dapati di hati kita ini memang hanya ingin gitu diterima Allah, nanti Allah berikan tenang hati kita tuh. Tapi kalau Allah dapati kita nih centil, pengen dipuji, pengen dikagumi, pengen diperlakukan spesial, apalagi dengan ibadah gitu, udah nggak adalah bahagianya. Nggak rumit hadirin hidup ini. Jangan takut nggak kebagian dunia ya. Pemilik dunia siapa? Yang ngebagikan dunia siapa? Allah. Nggak bisa datang ke kita kecuali izin Allah. Nggak akan kemana-mana. Kalau Allah mau ngasih ke kita, demi Allah ketemu, nggak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah nggak ngasih ke kita, bergabung jin dan manusia, semuanya mau ngasih, nggak akan terjadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, doa yang maksimal. Dah, pasrahkan ke Allah, nggak akan kemana-mana. Enak hadirin hidup tuh. Kalau kita dekat dengan Allah, kira-kira
nggak ada masalah, justru masalah makin gede. Amit-amit, jangan amit-amit hadirin. Masalah itu berat ringannya itu bukan masalahnya, tapi tahu tidak jawabannya itu, ya kan? Halo. Nah sekarang persoalan besar, tapi Allah membimbing kita, nggak ada apa-apanya. Kita kesini nyetel Google Map, nggak ada apa-apanya tuh, ruwet itu, betul tidak? Karena ada yang membimbing. Google Map tuh ciptaan Allah, ilustrasi sederhana. Masa sama mesin saja kita percaya, nurut dan memasrahkan diri? Geger Kalong nomor berapa ini tuh? Geger Kalong 38 Darut Tauhid. Nyampe tuh dari Surabaya juga. Karena apa? Karena memasrahkan diri kepada chat Google Map. Coba ngebantah terus, 200 meter belok kanan, enggak. Kalau sama Google Map saja nyampe, yang nggak tahu apa-apa, masa ke Allah nggak nyampe, betul? Jadi sebetulnya hidup ini simpel. Kita pasti banyak masalah. Hidup ini ujian terus, hadirin. Ini duduk gini ujian, ya. Turun dari sini ujian, nyari sendal ujian, ya. Kenapa saya pergi sendal saya jelek, sekarang jadi bagus? Ujian, itu sendal teman itu, ya. Ujian, ujian ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, sama ujian. Coba ini tes ya. Berat mana ujian dipuji atau dicaci? Berat mana ujiannya? Jawab yang betul. Bapak ibu maunya dipuji atau dicaci? Nah, maunya dipuji kita ini. Kenapa berat? Kenapa dipuji berat? Karena dipuji itu disukai nafsu kita. Akibatnya lebih mudah lupa ke Allah dipuji itu. Itu yang membuat kita susah lulus tuh di sana. Dikasih nikmat itu lebih mudah lalai. Coba HP jadul, HP canggih, ujiannya yang mana yang lebih beratan? Yang canggih ya tuh, segala kelihatan. Jadul itu lagi ya. Hanya bisa SMS, boro-boro buka YouTube. Makin canggih segala kelihatan di sana, Pak. Maksiat mata, waktu buat baca Quran bablas oleh YouTube, TikTok yang semenitan itu. Kok tahu? Kan saya menyelidiki. iPas yang bagian baca Quran di skip langsung. iPas yang buka-bukaan detail. Nah hadirin sekalian, cobaan, kelapangan, kemudahan, pujian, penghargaan, kekaguman orang itu lebih bahaya. Kita nggak usah pengen dicaci, tapi pas giliran dikasih kesenangan itu kita sadar ini ujian yang lebih berat. Benar? Jadi lebih waspada. Ya, wah, bapak ini, santri ini pangkatnya dinaikkan, gajinya ditambah, nah, itu ujiannya lebih besar. Gimana supaya lulus? Syukur. Apa cirinya yang syukur? Sholatnya panjang. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya. Kata istri beliau, sudah dijamin surga, dosa diampuni, kenapa tahajud sampai bengkak? Gimana? Afala akuna abdan syakura. Tadi sana
Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Syakur di sana. Jadi yang mendarah daging rasa syukurnya tuh. Makanya yang jarang tahajud sepertinya tingkat syukurnya kurang. Saya sepakat dengan ajakan Bang Yan, saling sapa. Ayo kita biasakan SS. Tahu SS apa? Semalam 1 juz. Wah, saya bisanya baru ina atau ina. Baca aja Quran, mushafnya dibaca. 1 juz, sejam setengah paling ya. 1 rakaat, 1 lembar. 10 rakaat, 10 lembar. 1 rakaat, 2 halaman. 10 rakaat 20 halaman, 1 juz tuh. Insya Allah kalau diberi nikmat dan kita bersyukur, di antaranya dengan banyak sujud, sholat, seperti halnya Rasulullah SAW, nanti bisa lulus dengan ujian karunia ditambah karunia lain. Udahlah hadirin sekalian, hidup mah nggak terlalu ribet. Dunia ini milik siapa? Ciptaan siapa? Siapa yang menggenggam? Siapa yang membagikan? Apakah bisa sampai ke kita kalau Allah tidak menghendaki? Apakah bisa ada yang menolak, menghalangi kalau Allah menghendaki? Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, gak ada yang bisa menghalangi. Wah, jadi gimana dong? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ayo semangat, lakukan apa yang manfaat, all out. Kenapa kok Bapak kerja semangat sekali, profesional banget supaya karir cemerlang? Saya kerja maksimal, nggak ada urusan dengan karir. Ini amal soleh saya. Karir saya mah terserah Allah mau dijadiin apa, ditaruh di mana, cuma Allah yang tahu apa kemampuan saya, bakat saya. Yang penting mah terserah Allah ridho. Saya bakal mati, kerjaan saya harus jadi amal soleh saya. Udah gitu. Kenapa Bapak kok baik betul sama istri, sabar betul sama anak-anak, supaya dianggap Bapak teladan ya? Gak ada urusan mau Bapak teladan, suami teladan, gak ada urusan. Urusan saya ditakdirkan jadi kepala keluarga, harus menjadi contoh, memberikan yang terbaik, mendidik sekuat tenaga dengan niat dan cara yang benar, doa maksimal sebagai amal soleh. Apakah istri mau menghargai, mau nurut, mau tidak, Allah yang ngebulak-balik hati. Kurang gimana Nabi Yakub solehnya, tetap ada diuji anaknya yang bengal, ya kan? Anak kita rasanya nggak gitu-gitu amat ya. Anak Nabi Yakub si bungsu, bayangin dimasukin sumur. Nggak ada kan di sini dimasukin sumur? Ibu teh kenapa sabar banget ibu? Padahal suaminya cuek, kurang perhatian, kurang katih tayang. Ada saya mah berumah tangga mah amal soleh. Kalau saya baik ke suami bukan supaya suami cinta ke saya baik ke suami supaya Allah cinta ke saya. Suami mah ladang amal, bukan Tuhan saya. Waduh, kalau udah gitu mah enak, bener? Enak tidak begitu? Dengernya aja enak, apalagi yang berusaha mempraktekannya. Jadi udah mulai sekarang latihan. Nah, rusaknya nih ya, rusaknya niat kita kalau kita senang sekali cari kedudukan di sisi makhluk. Bukan tidak boleh punya yang bagus, silakan dunia masuk aja lah. Tapi jangan segala-galanya demi dinilai orang. Terus mau ngapain? Orang kan cuman makhluk, nggak ada apa-apanya, nggak bisa memberi nikmat tanpa izin Allah, tidak juga bisa membawa musibah tanpa izin Allah.
Ayo, kalau mau berpakaian, pakaian yang paling rapi. Untuk apa? Menghormati orang lain, tidak membuat orang lain tidak nyaman. Kalau mau bicara, bicara terbaik. Untuk apa? Supaya jadi amal soleh. Kalau mau posting nih, halo, kalau mau posting, tanya dulu, apa niatnya nih saya posting ini? Ingin ketahuan keren, ingin ketahuan gaya, gagah, kaya. Ini tapi punya mobil bagus. Mobil tuh cuman kaleng, kaca, beling, karet, iya kan? Gak ada apa-apanya. Apalagi nyicil, ya kan? Lebih jelek lagi mobil yang diparkir. Kita diam-diam potret, posting, kata yang di dalam mobil, bagus ya. Oh, kan kamu. Bukan tidak boleh, tapi mau jadi amal tidak nih, han? Sedang tawaf, subhanallah walhamdulillah, apa laporan, han? Ini kayak lagi sholat, Allahu Akbar. Baca Quran perlu tidak diumumkan? Apa nggak cukup puas hanya Allah yang maha melihat? Latih, tanya. Apa nih niat saya? Kenapa saya ngomong ini? Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya posting ini? Kenapa? Apa sih yang saya cari? Nah, kalau sudah bisa begitu, beda. Punten ya, nanti kalau ngobrol, pas lagi ngobrol, terus tanya niat kita waktu ngobrol. Mau apa saya cerita ini? Mau apa saya cerita pengalaman saya? Mau apa saya cerita? Tanya, nanti ngomongnya lebih terjaga. Selesai ngobrol, evaluasi. Apa sih, kenapa tadi saya ngomongin ini? Perlu tidak sih? Kalau saya nggak ngomong kan nggak apa-apa. Saya senang sekali perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau itu kalau sudah ngobrol, nyesel. Kenapa tadi saya berkata itu? Tidak ada yang lebih kusesali selain dari kata-kata yang semestinya tidak keluar. Kurang lebih seperti itu. Hadirin sekalian, sayang sekali kalau hidup yang sekali-kalinya ini tidak jelas niatnya. Kita pasti mati. Dunia tidak ada yang dibawa. Yang dibawa cuma amal kita. Udah di dunia bikin bahagia, kalau amal soleh dikubur jadi teman, ya kan? Di akhirat bikin selamat. Memang kita tidak masuk surga karena amal kita, tapi amal kita mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah lah kita selamat. Luruskan niat dan terus tanya, benar tidak nih? Kalau sudah mulai galau-galau, nggak enak, ingat ya, ciri dosa itu dua. Apa yang pertama? Tidak enak di hati, dan yang kedua takut ketahuan orang. Jadi kalau suami sudah pasang HP-nya gini-gini, nah itu takut ketahuan istri namanya. Sudah segitu aja. Ayo rekan-rekan sekalian, kita belum tentu panjang umur. Dunia ini nggak usah bikin bertengkar di rumah, ya. Halo? Ada yang istrinya, suaminya beli sepatu, jangan beli sepatu itu. Itulah biarin aja. Tinggal yang lama sedekahkan, gitu kan? Istri mau punya baju, udahlah jangan bikin baju, udah gak apa-apa kalau ada uangnya bikin. Yang lama cuci, rapikan, sedekahkan, gitu. Gak usah pakai bertengkar. Halo? Udah mau olahraga, nggak jadi, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah jadi. Rencananya mau olahraga tapi nggak, sayang, perkara kecil, ya nggak? Kenapa saudara jadi kayak melotot gini, seperti yang menjiwai? Mau tidur pakai AC jangan, nih dia yang pakai AC. Ya udah, kalau senangnya apa pakai AC, udah pakai AC, kita masuk ke selimut. Pakai pelampung di sini, beres. Nggak usah ribut. Suami ngorok,
pakai kedap suara itu ya, kepala bungkus kantong kresek, tetap kedengaran dong. Ya begitulah, kalau saya sih menganjurkan janganlah dunia ini bikin riuh, sakit hati, dendam, marah, uring-uringan. Dunia nggak ada apa-apanya. Jadikan amal soleh, ya. Setuju? Alhamdulillah, semua sudah setuju. Apalagi yang dicari, hadirin. Terima kasih Majelis Taklim Sadulur Lawas Solo. Mana? Saking Solo, kulo ngaturaken matur suwun sanget, inggih. Matur suwun. Kulo ngaturaken, minta maaf deh apa? Apa Pak? Nyuwun pangapunten. Sudah makan belum? Dereng ya, bagus ya. Kalau belum pertahankan sing kuat. Matur suwun, alhamdulillah. Berarti ini ceramah pertama saya sepulang dari Mekah ya? Oh, alhamdulillah, masya Allah. Apa Bu? Ya alhamdulillah. Kapan pulang Bu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sekian saja. Jadi kesimpulannya, periksa terus niat. Periksa terus. Sebagaimana mau transfer, periksa nomor rekening. Sebagaimana mau kirim barang, periksa alamatnya. Jangan dulu kirim sebelum diperiksa, daripada tidak nyampe. Benar? Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, Engkau telah dengar apapun yang terucap. Pilihkan hanya ilmu yang manfaat ya Allah. Hujamkan di hati kami hanya ilmu yang membuat kami yakin padamu, yang membuat kami lurus di jalanmu. Hijamkan pada diri kami hanya amal-amal yang Kau sukai ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kemusyrikan kami selama ini. Ampuni kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni kami lebih sibuk dengan dunia ini daripada sibuk bersama-Mu. Ampuni niat kami jarang ikhlas ya Allah. Betapa hidup kami lebih sibuk ingin dinilai makhluk-Mu daripada diridhoi oleh-Mu. Ampuni kami jarang bersyukur ya Allah. Betapa banyak nikmat dari-Mu yang tidak kami syukuri, bahkan kami gunakan untuk maksiat. Nauzubillah. Ampuni kami sering tidak ridho ketika Engkau takdirkan, sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak sabar ketika ujian harus dijalani, sering malas menyempurnakan ikhtiar. Ampuni segala kemunafikan kami ya Allah. Engkau tahu semua kedustaan kami, semua kepalsuan kami. Ampuni segala kesombongan kami. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapak kami. Bahagiakan, muliakan, istiqomahkan, karuniakan husnul khotimah. Jadikan ahlul jannah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami, jadikan kami orang tua yang amanah, jadikan kami contoh kebaikan ya Rabb. Mampukan kami membimbing anak-anak di jalan-Mu ya Rabb. Anak-anak semuanya adalah ciptaan-Mu, milik-Mu, titipan-Mu. Solehkan ya Allah, lembutkan hatinya, muliakan akhlaknya, jadikan ahli Quran yang bisa mengamalkan dengan ikhlas. Lindungi keturunan kami dari perbuatan durhaka ya Allah. Berikan pendamping terbaik, pernikahan berkah ya Rabb. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya di jalan-Mu ya Allah, hanya bersama-Mu, hanya untuk-Mu ya Allah, hanya karena-Mu. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan dan memperbudak kami. Titipkan dunia yang bisa menjadi jalan pendekat kami kepadamu, yang membuat hidup kami manfaat bagi makhluk-makhluk-Mu. Jangan berikan kepada kami dunia yang memperbudak dan menghinakan kami. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat ya qarib, Engkau maha mengabulkan ya mujib. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Doa ya Allah, kabulkan doa kami semua ya Rabb. Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-hamba-Mu ya Allah. Wahai penggenggam langit dan bumi, wahai yang tidak pernah membiarkan yang menengadahkan tangan terkecewakan, wahai yang menjanjikan mustajabnya doa, kabulkan ya Allah. Takabulkan, taqabbal minna ya karim, taqabbal minna ya dzal jalali wal ikram, taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim ya dzal jalali wal ikram. Kabulkan ya Allah. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit kesulitan, jalan keluar yang berkah. Berikan kesehatan yang sedang sakit ya Syafi. Anta syafi la shifaan illa shifa'uk. Ya Allah, berikan kebahagiaan bagi yang dirundung kesengsaraan, cukupi yang kekurangan ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang, berikan yang terbaik dari apa yang dimintanya ya Allah. Undang ke Baitullah ya Rabb, jadikan haji mabrurah ya Allah. Bimbing para pemimpin kami ya Karim. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut kepadamu, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang jujur, para pemimpin yang amanah. Ya Allah, tampakkan ya hak itu nyata kebenarannya ya Rabb, dan mampukan kami menapakinya. Tampakkan yang batil itu nyata kebatilannya ya Allah, mampukan kami menjauhi dan memperbaikinya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin, jangan salah persepsi ya. Kalau ada dompet lalu ada yang mencuri, kita harus pertahankan hak kita. Itu bukan masalah duniawi, tapi masalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Semoga tidak salah paham tentang duniawi tadi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.